Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati untuk video pembelajaran materi tentang vektor. Pada kesempatan ini ya, nanti untuk video yang pertama Bapak ingin membahas pengertian dari vektor, kemudian komponen dari vektor. Video ini ya Bapak bikin sedemikian rupa sehingga untuk kalian bisa memakai sebagai bahan untuk materi matematika, khususnya untuk materi vektor. Kompetensi dasar yang diharapkan di sini adalah kalian bisa menjelaskan vektor itu apa, kemudian operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, berarti di sini adalah bidang, dan berdimensi 3, berarti adalah ruang. Kemudian diharapkan juga kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya, pengertian dari vektor pada bidang datar ya. Pengertian vektor pada bidang datar itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Kalau hanya mempunyai besar aja, itu kita sebut sebagai skalar. Contoh skalar misalnya itu adalah panjang, kemudian berat. Itu merupakan skalar, bukan vektor. Sebuah vektor dapat dituliskan menggunakan huruf kecil yang dicetak tebal seperti ini. A bisa dengan A, bisa dengan B, bisa dengan C, dan sebagainya. Huruf kecil yang bercetak tebal itu sebuah vektor bisa kita tuliskan dengan huruf kecil yang bercetak tebal. Misalnya di sini. Misalnya vektor PG, lambangnya seperti ini. PG ini pangkalnya, ujungnya diberi tanda anak panah, berarti ini mempunyai arah, mempunyai besar dan arah, dan dituliskan dengan ini huruf A yang bercetak tebal. Selain itu sebuah vektor bisa kita tuliskan dengan huruf kecil yang di atas huruf dibubuhi tanda panah. Misalnya A kecil di atasnya tanda panah, B kecil di atasnya tanda panah, C kecil di atasnya tanda panah, dan sebagainya. Misalnya vektor PG dapat dituliskan sebagai vektor A dengan di atasnya tanda anak panah. Kemudian vektor bisa juga kita tuliskan dengan huruf kecil yang di bawah huruf dibubuhi tanda garis bawah. Ini misalnya O, di bawahnya kita taruh garis, V, di bawahnya kita taruh garis, W, bawahnya kita taruh garis, dan lain sebagainya. Misalnya vektor PG vektor PG dapat dituliskan sebagai vektor O. Maaf ya, ini ada kesalahan, berarti O. Kemudian di bawahnya ada tanda garis. Ini dari tiga ini merupakan sebuah vektor, mempunyai arah, kemudian ini juga mempunyai arah, ini juga mempunyai arah. Selanjutnya, komponen vektor yang pertama ini
misalnya kita punya gambar ya, komponen horizontal dari vektor PG, ini ada vektor PG ya, diletakkan pada bidang kartesius. Vektor PG ini berada pada bidang kartesius dengan koordinat titik P nya xp, yp, kemudian koordinat titik X nya xy, yx. Untuk P berarti nilai X nya xp, untuk nilai Y nya yp, kemudian untuk titik X nilai X nya xy dan nilai Y nya yx. Komponennya ya, komponennya itu berarti dari sini, dari titik P kita tarik garis yang mendatar atau garis yang horizontal. Ini berada di X berapa? Berarti di sini di X yang xy. Ini xp, ini xy. Maka komponen horizontal atau komponen mendatarnya dari vektor PG itu sebesar xy yang di sini kita kurang dengan xp yang di sini. Berarti xy kita kurang xp, itu komponen horizontalnya. Sedangkan komponen vertikalnya itu yang tegak, itu dari sini ya, y nya berapa ya, y dari p berapa, kemudian sampai di sini y dari x berapa. Berarti kita kurangkan ya, untuk komponen vertikalnya atau tegaknya dari vektor PG itu sebesar ini yang di atas ini, yg kita kurang dengan nilai y yang ada di sini, berarti yp tadi, berarti yg kita kurang yp. Kita ambil contoh misalnya, titik P nya koordinatnya misalnya adalah 1,2 aja ya, biar ada perbedaan. Berarti X nya 1, Y nya 2. Kemudian koordinat titik G misalnya Bapak ambil misalnya X nya 5, Y nya misalnya 7. Maka komponen dari PG ya, komponen dari PG yang mendatar ini berarti X nya, X dari G 5 kita kurang dengan X dari P 1, berarti sama dengan 4. Kemudian komponen yang vertikalnya berarti nilai Y dari G 7 kita kurang dengan nilai Y dari P 2 sama dengan 5. Dalam bentuk aljabar, vektor PG dapat dinyatakan dalam bentuk metrik kolom. Berarti kita bikin metrik, berarti komponen horizontal di bawahnya komponen vertikal. Tadi yang horizontalnya tadi, yang mendatar tadi adalah xy kita kurang xp, kemudian yang vertikalnya yg kita kurang yp. Atau kalau kita ambil contohnya tadi, misalnya di sini adalah titiknya, koordinatnya 1,2, di sini adalah 5,7. Setelah kita cari nilai komponen horizontalnya 4, berarti sini 4. Kemudian komponen vertikalnya 5. Ini. Kemudian dalam bentuk pasangan berurutan ya, bisa kita bentuk selain dengan metrik kolom ya, bisa kita bentuk ke pasangan berurutan seperti ini. Berarti PG nya, vektor PG nya, tanda anak panah ini kita baca vektor PG sama dengan xy kita kurang xp, yg kita kurang yp. Atau kalau kita misalkan tadi dengan koordinatnya, bisa kita bentuk